Oke, salam perkenalkan nama saya Hans Nelson Lomban Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S49 dari IF2. Nah, pada praktikum ini kita akan menjelaskan tentang topik grabs dan heaps. Nah, di sini grabs adalah struktur data yang terdiri dari vertex dan edge. Nah, grab digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Contohnya itu kayak peta jalan, jaringan komputer, atau rute navigasi. Nah, grab merupakan struktur data dan sering digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek seperti pada peta. Nah, untuk implementasi grab, kita menggunakan agency list, menggunakan hash map, dan menyimpan hubungan antar vertex. Nah, pada partikum ini, kita dikasih studi case yang itu untuk kasus Grab. Nah, kita diminta untuk membuat jarak terdekat. Buatlah kode program agar dapat menemukan jarak terdekat untuk menempuh satu titik ke titik lainnya. Nah, kita di sini dikasih kayak lintasan gitu. Misalnya kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4, maka akan terdapat beberapa jalur selanjutnya. Tentukan jarak paling terdekat dari jalur-jalur tersebut. Dalam hal ini, jalur terdekat adalah 0. Untuk mencapai 4 dari 0 adalah 0, 7, 6, 5, dan 4. Nah, jaraknya itu 8 tambah 7, 1 tambah 2 tambah 10 dengan 21. Nah, untuk kodenya sebagai berikut. Seperti biasa, ini ada public list Java graph, lalu ada private map, lalu public void address text, nanti into app Java-nya. Nah, eh, pada hasil terminalnya sebagai berikut. Struktur graph advanced list. Di sini ada listnya. Lalu untuk list jaraknya di sini mencari jalur terpendek dari titik 0 ke 4, yaitu ini tadi 0, 7, 6, 5, dan 4. Nah, untuk pengujian remove-nya setelah menghapus edge 0,1 sebagai berikut. Nah, untuk penjelasan kodenya, nah, di sini pengimplementasian struktur data graph berarah menggunakan agency list berbasis hashmap untuk menyimpan simpul dan bobot sisinya secara efisien. Pada studi kasus yang diberikan, algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan lintasan terpendek dari titik sumber 0 ke 4. Nah, dengan memanfaatkan priority queue, guna memastikan bahwa simpul dengan estimasi jarak terkecil selalu diproses terlebih dahulu, yaitu atau pendekatan greedy, melalui mekanisme realisasi, program secara iteratif memperbarui array list untuk menyimpan jarak minimum dan array ref untuk melacak jejak simpul pendahulu, sehingga jalur optimal dapat rekonstruksi melalui metode getPatch. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghitung bobot kumulatif terkecil serta menangani modifikasi struktur graph seperti penghapusan sisi dengan tetap menjaga integritas hubungan antar titik dalam ketetanggaan. Nah, ini dia kodenya sama yang tadi saya jelaskan. Ini ada app Java-nya untuk memanggil dari bagian list-list tersebut. Nah, untuk saya juga selanjutnya kita masuk ke studi kasus HEP. Nah, untuk eh, HEP sendiri, HEP adalah merupakan struktur data berbentuk binary tree yang menyimpan sifat khusus. Pada max HEP, nilai terbesar selalu berada di bagian root atau akar, sehingga memudahkan pengambilan nilai maksimum. Nah, di operasi HEP ini, insert itu menambahkan elemen, remove menghapus root, sing, sing down itu menjaga struktur HEP, lalu bubble up menaikkan elemennya. Nah, untuk studi kasus yang pertama, menentukan elemen terkecil ke K. Nah, di mana kita diminta di sini diberikan sebuah array, temukanlah elemen terkecil pada urutan ke K. Contoh terdapat array 1, 7, 2, 8, dan 9. Nilai K adalah 3, maka hasilnya adalah 7. Karena nilai tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Nah, berikut kodenya ada public class have, public array list, berpublic have, berpublic listnya, ini provide integernya, provide integer right child, provide integer parents, provide void swap, baru itu untuk kode untuk menukar, lalu public void insert, itu masukkan nilainya, lalu have get, parent current, lalu public integer remove untuk memindahkan, kalau udah pas nanti kode dipindahkan, lalu integer max value, itu melihat tertinggi, lalu provide void sing down. Nah, di sini juga integer max index. Lalu ada di sini if left index lebih kecil dari have size. Nah, lalu ini ada public integer find k yang itu kayak mencari k yang paling kecil. Nah, ini tuh F Java-nya sebagai berikut. Untuk mengcompile dari
si apa tadi, si heap tadi. Nah, ini dia untuk outputnya sebagai berikut, untuk hasil terminalnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Elemen terkecilnya Kak. Array inputnya 7283. Mencari elemen terkecil urutan ketiga, yaitu adalah 7. Nah, untuk penjelasan kodenya, analisisnya, implementasi di atas membangun struktur data MaxHab menggunakan array list sebagai representasi array base binary tree, di mana setiap simpul induk selalu memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan anak-anaknya. Proses insert menggunakan metode bubble up untuk menjaga properti heap, sementara fungsi remove mengambil nilai akar dan melakukan sync down untuk menyusun ulang struktur. Pada studi kasus yang ini, yang 2A ini, di kasus 2A, logika penentuan elemen terkecil ke K dan smallest elemen diselesaikan secara cerdik dengan memanfaatkan max have sebagai penyaring, dengan membatasi ukuran have maksimal sebesar K. Elemen yang lebih besar akan terus terbuang menjadi melalui remove, sehingga pada akhir iterasi akar dari max have tersebut berisi nilai terbesar di antara K elemen terkecil yang secara matematis merupakan elemen terkecil urutan ke K dari seluruh array inputnya. Nah, untuk studi kasus yang selanjutnya, di sini kita diminta untuk mencari nilai max elemen pada string. Nah, diberikan sebuah array dan mengembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contoh array 152936, maka hasilnya 155999. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Nah, ini dia ada public class heap-nya, ada public void clear, ada public integer left, private integer right, private void swipe itu untuk mengtukar, baru ada public void insert itu menginsert datanya, lalu public integer remove itu untuk memindahkan eh, nanti isi array-nya itu datanya dari agar menyesuaikan, lalu ada private void shrink down. Nah, di sini integer satu left i, right r, right i. Nah, if sat if l have size have get satu, ya itu tadi ya. Baru public integer find k smallest itu mencari nilai k yang terendah. Baru ini untuk public get max on stream itu mencari nilai yang tertinggi. Ini untuk get apanya? App Java-nya. Ini untuk outputnya, nanti selalu outputnya. Lalu ini outputnya. Nah, di kasus B, max elemen pada stream, in the array input 1529366. Nah, hasil stream max-nya 1559999. Nah, untuk penjelasan analisisnya, mengimplementasikan struktur heap menggunakan array list dengan operasi utama insert dan remove untuk memastikan elemen terbesar selalu berada di posisi akar. Pada kasus 42A tadi, eh, logika penemuan elemen terkecil ke K dilakukan secara efisien dengan membatasi ukuran max have sebesar K. Elemen yang lebih besar dari ambang batas tersebut akan dibuang sehingga akar have pada akhirnya mempresentasikan nilai terbesar di antara sekumpulan nilai terkecil. Sementara itu pada studi kasus 2B, struktur max have digunakan untuk proses aliran data atau data stream, di mana setiap kali elemen baru dimasukkan, program secara instan dapat mengambil nilai maksimum saat itu melalui akses langsung ke akar have, menghasilkan sebuah array mencatat fluktuasi nilai tertinggi sepanjang durasi input. Nah, untuk yang ketiga kita disuruh minta untuk menghitung eh, dari big O-nya, itu grep. Big O dari grep itu mempresentasikan algoritma di pada studi kasus ini memiliki kompleksitas waktu teoritis sebesar OV plus E per log V, di mana V mewakili jumlah simpul dan E jumlah sisi. Efisiensi ini dicapai melalui penggunaan priority queue sebagai min Help untuk mengelola prioritas simpul, meskipun penggunaan metode pencarian pada koleksi linear seperti ArrayList untuk mengecekkan status kunjungan dapat memberikan beban tambahan yang secara teoritis bisa dioptimalkan lebih lanjut menggunakan hash set. Nah, proses pembangunan graf sendiri sangat efisien dengan kompleksitas O1. Nah, beroperasi melalui mekanisme agency list berbasis hashmap. Dari sisi penggunaan memori, algoritma ini memerlukan kapasitas ruang sebesar O, V plus E untuk menyimpan struktur daftar ketetanggaan, array jarak, pemetaan jalur balik, serta status kunjungan simpul secara linear. Pada pengujian dengan 9 simpul dan 14 sisi, kombinasi struktur data ini terbukti sangat responsif dan mampu menjaga keseimbangan antar kecepatan, eksekusi, dan konsumsi sumber daya. Nah, untuk yang Big O yang kedua itu HEP,
Performa struktur data max heap ini berdasarkan pada operasi insert dan remove yang memiliki kompleksitas waktu O per log n karena proses bubble up dan sync down yang menempuh jalur maksimal sepanjang tinggi pohon banner. Pada studi kasus 2A tadi, penggunaan strategi pembatasan ukuran HEP sebesar K menghasilkan efisiensi waktu sebesar O n per log n dengan kapasitas ruang hanya OK yang jauh lebih optimal dibandingkan metode pengurutan standar O n log n. Ketika nilai K jauh lebih kecil daripada n, untuk studi kasus 2B, pemrosesan aliran data memiliki kapasitas waktu O n per log n dan ruang O n. Namun perlu diperhatikan bahwa pemanggilan head di dalam iterasi dapat memicu penyalinan disk secara berulang yang berisiko meningkatkan beban kerja menjadi ON2 jika tidak dimitigasi. Nah, secara keseluruhan implementasi ini menunjukkan bahwa pemilihan struktur heap yang tepat mampu menekan kebutuhan memori yang mempercepat pencarian elemen ekstrim dalam kumpulan data yang besar. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.